Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan kami 78 Farm Indonesia. Teman-teman, di video kali ini saya mau bahas mengenai apa ya? Saya udah ketawa dulu ya sebelumnya ya. Ini agak sensitif ya, maaf ya sebelumnya ya. Temanya mengenai suara saudara atau suara istri dan suara tetangga itu lebih pedes daripada cabai rawit setan itu. Nah, ini teman-teman. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, intinya bagaimana menyikapinya. Oke, teman-teman. Teman-teman semua yang kesehariannya sering menyaksikan video kami, bahkan video channel-channel YouTube teman-teman YouTuber lainnya, itu sedikit banyak pasti sudah melakukan perubahan ya, sedikit banyak pasti sudah menuju ke arah yang lebih baik gitu. Nah, sebelum sampai ke arah sana teman-teman, ketika dulu memulai, misalnya memulai bikin kandang, memulai nanam pakan, memulai beli kambing domba atau bikin gudang pakan atau beli mesin chopper, pasti pasti pernah mengalami di saat posisi istri atau saudara atau bahkan tetangga ini anu eh, dalam tanda kutip itu menghabisi kita dulu gitu. Wah, itu top itu. Mau ternak kambing kok aneh-aneh, harus nanam pakan, pakan banyak gitu. Nah, pertama. Yang kedua, udah bikin kandang kambing kok bagus-bagus, pakai kayak gitu aja udah jadi. Nah, ada lagi ya. Mau bikin kandang kambing kok lebih bagus daripada rumah saya, nanti mau lihat kambingnya kayak apa. Nah, ada lagi ya kan. Duitnya keluar terus, nggak pernah dikasih ke aku buat beli emas ya. Nah, kadang istrinya ngomong gitu ya kan. Terus bapak ini loh beli kambing terus segala macam ya kan. Aku nggak pernah dibelikan HP baru untuk sekolah. Nah, anaknya kadang ngomong gitu ya kan. Kalau istri, anak, tetangga mungkin masih masih ini ya. Coba kalau yang ngomong mertua. Waduh, kalau yang ngomong mertua gitu, saya dulu pernah nggak ya? Oh enggak, kalau saya mertuanya cuman bilang ya udah dijalani aja, oke gitu. Tapi dulu ya mertua pasti inilah, pasti pasti merasa malu lah, pasti merasa malu. Mertua saya dulu pasti merasa malu ketika saya memutuskan pulang dari Jakarta, pulang dari Bekasi, dan di kampung hanya berprofesi menjadi peternak kambing dan domba. Karena di kampung dengan profesi peternak kambing domba itu masih dilihat atau dipandang sebagai sebuah profesi yang tidak keren, sebagai profesi yang derajatnya itu bawah. Lebih keren derajatnya berprofesi sebagai office boy atau security dibanding berprofesi sebagai peternak kambing dan domba. Nah, apalagi kalau kayak saya dulu pulang dari Jakarta langsung wedhus. Wah, iya, di masyarakat itu pasti komentarnya macam-macam. Anaknya korupsi ya, kok pulang kampung gitu kan. Anaknya dipecat ya, kan gitu kan. Anaknya kena PHK kanan ini ya, wah, anaknya gitu, wah, iya, iya teman-teman, tidak ada bagus-bagusnya. Yang namanya orang dari Jakarta, apalagi kalau kalau dari luar negeri masih mending lah, karena kan ada yang namanya putus kontraknya habis ya, bisa ngomong oh kontraknya habis. Kalau kayak saya dulu orang sudah 12 tahun di Jakarta, kerja di Jakarta,
punya rumah segala macam terus memutuskan pulang. Wah, itu di masyarakat kan luar biasa pandangannya. Komentarnya itu pedesnya lebih pedes daripada rawit setan. Teman-teman, jadikan aja komentarnya menjadi energi positif. Bagaimana caranya? Jangan terlalu ditanggapi secara emosional, tapi ditanggapinya secara logika yang benar, kan gitu. Kalau ditanggapi secara emosional, maka tidak pernah akan selesai. Wah, mau ternak kambing kok harus nanam rumput, sawahnya ditanami rumput kayak wis edan. Nah, ini kalau ditanggapi dengan emosional nggak kelar-kelar, teman-teman. Tapi ditanggapi aja dengan logika. Logikanya bahwa ketika teman-teman mau ternak kambing domba dan nanti populasinya bertambah banyak, maka butuh pakan yang banyak. Nah, bagaimana menciptakan pakan yang banyak, pakan yang mudah dicari, pakan yang terus kontinu? Caranya dengan nanam pakan. Nah, gini teman-teman. Artinya teman-teman sudah bisa menyikapinya dengan akal sehat, tidak dengan emosi. Nah, terus gini, ada yang komentar nih, sampean beli 1 ekor jantan kok betinane 10 sampai 20. Wah, jantannya kok kecapean, kesel, terus mati gitu. Nah, kalau ditanggapi dengan emosional, akhirnya nanti adu argumen. Tapi kalau pakai logika, nah logikanya gini, jantan yang teman-teman beli itu kan bukan jantan murahan. Jantannya kan yang memang jantan yang bagus, identiknya gennya bagus, kemudian harganya kan juga cakep. Misalnya beli domba pejantan harga 10 juta gitu, atau kambing pejantan harga 10 juta. Bagaimana membuat harganya menjadi turun atau harganya tidak menjadi terlalu tinggi? Dengan cara dikawinkan banyak betina. Jadi kalau kambing jantannya itu harga 10 juta, terus betinanya itu ada 20, maka harga aslinya pejantannya itu kan cuma 500.000. Bagaimana kalau betinanya cuma 2 ekor? Lah harga jantannya ya 5 juta kan gitu kan. Nah, wah, bikin kandangnya kok pakai genteng gitu, pakai genteng bekas. Oh, pakai seng aja, pakai asbes aja bisa kok. Padahal teman-teman ada di daerah panas. Nah, kalau ditanggapi pakai sisi emosional, oh ya nanti padu, alias ini ubrek gitu. Tapi kalau pakai logika kan logikanya gini, ketika atapnya pakai genteng bekas, maka posisi kambing domba di bawahnya, di bawah gentengnya, di bawah atapnya itu akan nyaman. Nah, bagaimana ngetes nyamannya? Kalau sudah atap terpasang, teman-teman ada di dalam kandang, coba teman-teman jam 12 ketika puncak-puncaknya terik, itu di dalam kandangnya itu ngantuk nggak? Kalau ngantuk dan tertidur pulas, maka kambing dombanya juga nyaman. Nah, itu logikanya. Nah, ada lagi kadang-kadang banyak banget teman-teman, banyak banget ya, banyak banget ya. Dombanya kok dikasih ramban gitu ya kan? Wah, yang nggak cocok, nggak bagus segala macam. Nah, padahal rambannya kan ramban-rambannya sendiri, pakannya indigo veranya juga indigo vera yang teman-teman tanam. Coba dikasih belaraknya atau apa namanya, daun kelapanya juga dari kebunnya teman-teman. Nah, wah, tetangga komentarnya pol luar biasa nih. Jawabannya kalau pakai logika gini teman-teman, ramban itu atau daun-daun atas itu kandungan nutrisinya kan di atasnya rumput teman-teman. Nah, kalau domba dikasih ramban, maka hasilnya akan lebih top. Nah, kan gitu.
Nah, kalau suarane tanggane didengerin ya dia ya ya bagus lah, karena itu kan salah satu wujud perhatian. Wujud perhatiannya dalam tanda kutipnya lebih ekstra kepada teman-teman semua. Coba teman-teman ngasih singkong karet, daun singkong karet, sama ngasih daun gamal, daun kelir CD. Wah, itu di beberapa wilayah itu bener-bener pantangan, teman-teman. Pantangan kambing dombanya dikasih itu. Padahal itu kandungan nutrisinya top banget loh. Nah, itu logikanya gitu. Caranya gimana? Ya dilayukan lah, dicampur pakan hijauan lainnya, teman-teman. Maka akan sangat bagus untuk dikonsumsi oleh kambing dan domba. Jadi apapun komentar dari saudara, dari istri, dari suami, dari mertua, bahkan dari orang tua sendiri dan para tetangga, berikut para yang terhormat, para netizen gitu kan, itu semua ditanggapi dengan baik lah. Semua ditanggapi dengan baik, semua ditanggapi dengan bijaksana. Jadikan semua komentar itu sebagai energi berlipat ganda, energi positif yang berlipat ganda, maka saya dan teman-teman semua pasti akan bisa merasakan sejahtera dari ternak kambing dan domba. Nah, kuncinya di situ, teman-teman. Biarkan suara tetangganya pedes kayak ini, kayak cabai rawit setan. Tapi kalau kita itu tidak diberikan perhatian ekstra, kalau kita itu tidak dilecut sama tetangga, maka kita ini nggak bergerak, maka kita ini nggak berubah. Nah, coba jadiin suara-suara tersebut sebuah lecutan untuk melakukan perubahan, teman-teman. Maka hasilnya pasti akan bagus. Memang berproses, betul. Tapi bagi teman-teman yang sudah berproses, itu udah 1-2 langkah di depan. Coba bagi teman-teman yang nggak pernah berproses, ya mohon maaf ya, hanya seperti itu aja, jalan di tempat lah. Oke teman-teman, ini mengenai suara pedas mengenai suara sumbang. Bagaimana menyikapinya, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan pernah berkecil hati ketika teman-teman jumlah kambing dombanya baru sedikit. Jangan pernah berkecil hati kalau teman-teman baru punya domba, baru punya kambing yang kelasnya belum premium. Jangan berkecil hati kalau kandangnya masih kecil. Tapi berbanggalah ketika teman-teman mampu membuat kandang kecil teman-teman, kandangnya selalu terlihat rapi, terlihat bersih, kambing dombanya nyaman. Ya kan? Berbanggalah karena teman-teman mempunyai domba yang bersih-bersih karena rutin dicukur, rutin dimandikan. Nah, itu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan boleh di-share di media sosial yang teman-teman miliki. Semoga kita semua nanti akan menjadi peternak kambing domba yang sejahtera, makmur, bisa membuka lapangan kerja bagi banyak orang, bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua. Jos.